Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon kembali. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Pak Haji Nur dari Bintaro, Jakarta. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya Yahya. Alhamdulillah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Buya, mau bertanya, akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan, ada beberapa yang sedang digulirkan, yaitu mengenai pajak. Ya, bahkan dengarnya sembako juga bakal dipajakin, sekolah juga bakal pajak, jadi kalau kita bayar SPP mungkin naik jadi ada pajaknya gitu. Sebetulnya secara syariat, bagaimana pajak ini berlakunya itu, apa mengikat kita secara syariat atau bagaimana Buya kaitannya sama pajak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam aturan bernegara di dalam negara Islam itu ada namanya kewajiban beragam, yaitu membayar zakat bagi orang yang beriman. Adapun yang tidak beriman ada bayar jizyah. Cuman jizyah itu masuk negeri kita dibayar seperti upeti. Upeti itu udah pencikan, bukan itu, bukan seperti upeti. Upeti itu kan ada misalnya adalah negara kalah perang harus bayar gini, oh enggak begitu. Jizyah itu adalah kewajiban orang yang tidak beragama Islam untuk punya sumbangsih dong ke negara, karena dia kan juga menikmati fasilitas negara. Maka jizyah itu adalah kurang lebih seperti zakat bagi orang beriman. Bahkan jizyah lebih mudah. Kenapa? Kalau zakat nggak boleh seorang imam mengatakan kamu dibebasin untuk zakat, nggak ada. Tapi kalau jizyah bisa, misalnya dilihat ini orang penting dan sebagainya, maka negara mengatakan kamu tidak harus bayar jizyah. Itu sah. Jadi jangan sampai ini disalah informasi dan disampaikan dengan cara yang salah, seolah-olah dengan adanya jizyah untuk orang ahli dhimmah itu adalah diskriminasi. Oh tidak. Ini kewajiban mereka untuk menopang negara. Orang muslim dengan zakatnya, oh mereka dengan jizyahnya. Nah, ini adalah dalam beragama, dalam urusan keagamaan. Maka dari bagi kaum muslimin sendiri dalam negara itu sendiri ada kewajiban beragama, ada nanti kita tambahan kewajiban bernegara. Maka kewajiban bernegara ini adalah seperti pajak. Tentunya pajak ini ada aturannya dong. Jadi bagaimana antara pajak dengan zakatnya bisa diiringkan. Artinya jangan sampai seorang muslim itu menjadi berat bernegara. Kenapa? Dia dibebani zakat, kemudian dibebani oleh pajak. Ini harus perlu manajemen yang benar, bukan benar saja dan jujur. Jangan sampai orang membayar zakat pada nggak mau. Kenapa? Takut dibawa kemana zakatnya. Seperti hanya bayar pajak pada gelisah. Kenapa? Kemana arah pajak misalnya. Tidak boleh ada pertanyaan semacam itu. Harus ada kejujuran. Harus ada kebenaran. Nah ini. Jadi, tapi ingat, kewajiban bernegara yang bentuknya seperti pajak itu, tentunya tidak boleh memberatkan orang. Bahkan itu termasuk dalam Khalifah Umar bin Khattab itu pernah di saat ada keperluan perang, Nabi Sayyidina Umar meminta kepada yang punya uang lebih dan sebagainya, hendaknya bisa memberikan untuk perangan. Tapi bukan ini disampaikan adalah dalam irama menghimbau. Sehingga ini termasuk sandaran bagi mengatakan pajak adalah kewajiban bernegara, tentunya dengan catatan tidak memberatkan. Dan tidak memberatkan ini tentunya tidak boleh melebihi daripada kewajiban membayar zakat. Dan tentunya berlaku bagi orang yang belum membayar zakat. Seperti itu. Bukan seorang bayar. Artinya perlu manajemen yang benar antara bagian perpajakan sama bagian zakat. Dan sekarang zakat ini sendiri kan perlu dikelola dengan benar. Ya, yang mengelola ini siapa kan begitu? Paling tidak harus ada lembaga-lembaga zakat kerjasama dengan lembaga-lembaga negara yang ngurusi pajak yang sudah bayar zakat itu. Jadi intinya bahwasanya dalam dunia dalam perpajakan itu adalah
disebut dengan kewajiban bernegara, tentunya dengan catatan dan aturan. Tidak boleh merepotkan rakyat. Kalau merepotkan rakyat, namanya negeri-negeri yang tidak benarkan, karena akan menjadikan memeras. Itu adalah seperti zaman-zaman dulu yang ada kerja paksa dan sebagainya. Rakyat suruh kerja, duit dibawa ke negara. Setelah itu nggak boleh. Dan itu pun juga ada aturan jangan sampai melebihi daripada kewajiban zakat. Artinya bisa saja itu diperkenankan. Yang namanya pajak itu tentunya dengan aturan yang dibahas oleh para ulama. Bukan semuanya harus kena ini, itu. Nah, ini permasalahannya apa? Apakah karena dari ulama tidak pernah mencoba masuk, sehingga di kalangan yang ngurusi pajak tidak ngerti yang demikian itu, atau memang dari pihak negara tidak pernah mencoba diskusi dengan ulama? Kalau memang begitu, dua-duanya salah. Semestinya harus ada diskusi antara ulama bagaimana agar seiring antara perpajakan dan badan zakat ini semuanya. Nah, seperti itu, sehingga umat Islam ini tidak terbebani dengan dua beban mengeluarkan zakat, pajak. Sebab zakat tidak boleh digunakan untuk bayar pajak. Nggak bisa. Zakat tidak bisa digunakan untuk bayar pajak. Seperti itu. Artinya bisa saja urusan perpajakan ini akan tetapi dengan catatan yang banyak. Jadi disyaratkan pada zaman Khalifah Umar, yaitu tentang meminta kepada masyarakat untuk biaya peperangan dan sebagainya. Dan arahnya jelas. Nah, sekarang ini kalau arahnya nggak jelas, ya repot. Repot, orang nggak akan percaya. Dia membayar tapi tidak mendapatkannya. Kan sebetulnya kalau di negeri-negeri kapital, negeri liberal, negeri-negeri non-muslim lah, itu memang ada pajak, dan kita masuk beberapa negara ya, yang seperti itu memang pajak, dikit-dikit pajak. Cuman memang mereka mendapatkannya, fasilitas di jalan, kendaraan umum, Masya Allah, ada semuanya. Jadi nyaman. Jadi mereka bayar pun juga lega. Nah, apakah kita bisa wujudkan di bidang dikit-dikit pajak, tapi tetap saja nggak jelas arah pajak? Mungkin kita tidak boleh menuduh pemerintah seperti itu, karena kebutuhan negeri kita sangat banyak. Hanya kalau arahnya nggak jelas, ya orang nggak puas dengan membayar pajak itu. Apalagi jika pajaknya telah dengan cara yang salah, berlebihan, merepotkan, membebankan orang, dan tidak berdiskusi antara ahli syariat sama ahli kenegaraan. Ini tidak dibenarkan. Artinya mungkin bisa dimasukkan dalam dunia tidak perpajakan, bisa dihadirkan, akan tapi dengan ketentuan-ketentuan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab.